Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini hari Jumat tanggal 4 Desember 2020, webinar yang ke-6, Sinau bareng Iki Ponorogo. Malam hari ini pemateri kita bukan harus niati sarjana sosial, guru SMA N1 Bulung Ponorogo mengajar guru magang sosiologi. Terus moderator kita pada malam hari ini Bapak Haris Sardianto SOS, guru SMN 1 Ngerayun, dan host saya sendiri Ahmad Ibianto, guru SMN 1 Ngerayun Ponorogo. Tema kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, Sudah. makan bakso Sobi, memantapkan kegiatan belajar daring asik sosial dengan metode Sobi seenak makan bakso. Bapak Ibu semuanya, peserta webinar Sinergi Ponorogo, jangan lupa untuk mute atau mematikan mikrofon selama sesi paparan materi langsung. Jika ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Nanti oleh pihak moderator akan dipersilakan. Terus untuk link daftar hadir pada malam hari ini akan diberikan setelah sesi pemaparan materi dari Bona. Nanti kira-kira ya sekitar 20.30, insya Allah link absensi akan dibagikan di kolom kegiatan Sinar di Sinau Bareng bersama Ponorogo laksanakan setiap Jumat pukul 19 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Bapak Ibu, mari para Sinau Bareng bersama Iki Ponorogo kita buka dengan bacaan. Oke Bapak Ibu, kita akan saksikan sebentar untuk sambutan dari Bapak Marjuki, MPD selaku Ketua Wilayah IGI Jawa Timur. Beliau merupakan calon Ketua Umum IGI Pusat untuk periode 2001-2026. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati para penasihat IGI, Dewan Pakar IGI, Ketua IGI yang luar biasa, Bapak Ibu pengurus IGI, Bapak Ibu narasumber, dan para hadirin semuanya peserta kegiatan pelatihan yang luar biasa. Pertama-tama marilah kita berdoa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi walafiat sehingga bisa berkumpul di sini. Kita bertemu dalam dunia maya, walaupun nyata tapi dalam virtual. Bapak Ibu sekalian yang hebat dan luar biasa, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti sampai paripurna sehingga kita dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Selamat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih kepada Komisi yang luar biasa telah berdarah-darah dalam menyelenggarakan acara ini. Acara ini merupakan bentuk dari bukti Bapak Ibu adalah orang-orang yang inovasi, inovatif, orang-orang kreator yang berani mengadakan kegiatan walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kegiatan ini tidak lain adalah karena Bapak Ibu masuk bagian dari
penggerak. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana nanti manfaatnya. Jadi kalau ini sementara ini adalah fokus pada kegiatan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah, kompetensi pengawas. Ya. Inilah menjadi fokus dari walaupun demikian masih sangat dimungkinkan ini menangani, melayani semua kebutuhan para sekolah, para pengawas. Ya. Oleh karena itu kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan apa yang kita miliki. Karena ini sejak berdiri merupakan harapan semua orang, wadah yang sangat memungkinkan untuk berbagi secara sharing and growing together. Ini adalah wadah untuk tempat berbagi, belajar bersama, bersama untuk sharing, untuk sharing knowledge, sharing kompetensi, sharing keterampilan dan sebagainya. Kalau kita tahu bahwasanya melihat mutu pendidikan itu dilihat dari mutu lulusannya. Lulusan yang bermutu dihasilkan dari proses pembelajaran yang berkualitas. Proses pembelajaran yang bermutu difasilitasi oleh guru yang profesional. Guru yang profesional dibina oleh kepala sekolah yang hebat dan luar biasa. Guru yang hebat dan luar biasa dibina oleh pengawas yang menginspirasi. Hal inilah maka ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi semua sumber daya manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, maka di sini peran guru menjadi sangat penting sekali ya. Kalau kita lihat hasil dari penelitian Profesor Haiti, bahwasanya hasil belajar siswa yang tidak lain adalah dari motivasi diri anak. Maka di sini guru bertugas bagaimana motivasi diri anak ini bisa ditingkatkan 49%, tidak sedikit. Sementara guru yang memfasilitasi pembelajaran punya peran 30%. Ini kalau kita jumlah sudah 79%. Ini luar biasa. Jadi 79% ini anak mestinya mampu, anak bisa hidup di era globalisasi. Sementara kita tidak menyalahkan sekolah, juga tidak mengandalkan sekolah. Sekolah apapun bentuknya pengaruhnya 7%. Dan kita tidak mengandalkan anak ini, anaknya siapa, anaknya guru, atau anaknya dosen, anaknya tidak suara, itu perannya 7%. Jadi lagi kita tidak mengandalkan anak siapa, juga tidak menyalahkan anaknya siapa. Kita juga tidak mengandalkan temannya siapa, juga tidak menyalahkan temannya siapa. Karena ini pengaruhnya 7%. Berarti di sini peran guru menjadi sangat penting sekali. Ada penelitian juga bahwa guru yang efektif memiliki peran 83% untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian guru yang tidak efektif hanya meningkatkan 23%. Jadi ini yang sangat memilukan kalau di antara kita masih terdapat guru yang kurang efektif atau tidak efektif. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini dari awal sudah mengembangkan learning community. Ini community dan komunitas-komunitas belajar yang mana ini ada dalam wadah ini. Dan Bapak Ibu sekarang sudah banyak kanal-kanal yang ada di IKI, ada 6 kanal. Itu bagian dari learning community. Inilah nanti yang tempat belajar bersama, tumbuh bersama untuk berbagi yang bisa meningkatkan kompetensi berupa sekolah dan pengawas. Kalau komunitas ini berhasil, maka akan untuk jejaring yang sangat luas itu ekosistem pendidikan. Inilah para menteri pendidikan sekarang ini berharap bahwa ekosistem pendidikan ini terjalin dengan baik antara identitas kelompok belajar, antara guru, antara sekolah, kemudian masyarakat dan pusat pendidikan itu sekolah, masyarakat dan warga di sini satu kesatuan dalam bentuk ekosistem pendidikan, termasuk di dan masyarakat luas yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah berjalan maka di kelas terjadi konsep merdeka belajar. Dalam konsep merdeka belajar ini bagaimana guru merdeka dalam melaksanakan pembelajaran, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman,
tidak ada intimidasi, mereka bebas mengembangkan kompetensi apa yang mau dikembangkan oleh anak. Kalau di dalam kurikulum kita ada, kalau kita bilang bahwa KD itu dimutilasi ada dua bagian, ada kompetensi, ada materi, atau konten atau konteks. Kita tidak lagi ribut dengan materinya. Materi apa saja yang penting bisa melatihkan bahkan kompetensi anak. Baik kompetensi C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 evaluasi, dan kita mengkreasi. Ini yang dikembangkan. Kita juga perlu melatihkan kompetensi anak sesuai dengan level-levelnya. Level ada low order thinking skill, middle order thinking skill, higher order thinking skill yang kita kembangkan. Kalau yang semula low digeser ke middle digeser ke higher, ini yang perlu kita perhatikan sehingga nanti kalau proses belajar betul berjalan, maka Bapak Ibu sudah melaksanakan proses belajar ramah anak. Dalam ramah anak ini, anak adalah yang perlu dikembangkan. Anak adalah salah satu yang menjadi perhatian kita karena Indonesia ini 30% adalah anak. Dia adalah calon pemimpin bangsa. Kalau kita salah mengelola anak-anak, dikhawatirkan masa depannya akan tidak jadi lebih baik. Kalau sudah ramalan yang berjalan, maka pada akhirnya anak-anak itu terjadi yaitu judi well-being ya. Kita bisa mencegah judi well-being berarti anak ini sehat, baik batin, dan wal-batina juga sejahtera. Sejahtera ini diartikan anak-anak bahagia, anak-anak senang, berasa di sekolah, dan sekolah ini sangat menyenangkan. Kalau tidak demikian, maka pendidikan kita ini pendidikan yang berhasil. Bagaimana menteri kita berharap kompetensi 6D ini bisa diterapkan, bahwasanya anak-anak ini bisa memiliki yang pertama adalah critical thinking dan problem solving, creativity, kreativitas, communication, komunikasi, dan collaboration, kolaborasi. Ada yang tambah dari Mas Menteri ini yaitu C, compassion ya. Compassion ini adalah kasih sayang yang kita harapkan bahwa pendidikan kita diberikan anak yang berkasih sayang. Yang terakhir computational thinking, pikir komputer ya. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu yang melaksanakan hari ini adalah dalam rangka ini. Kemudian di sini selamat pada Egi yang sedang berdakwah, sedang berjuang untuk menyelenggarakan ini. Kemudian nanti ini akan menjadi amal jaya kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami selaku Ketua Wilayah Jawa Timur mohon doa restu karena bentar lagi kami didapuk oleh teman-teman Jawa Timur untuk mengambil peluang menjadi IG 1. Teman-teman Jawa Timur berharap manfaat keberhasilan Jawa Timur bisa memimpin keberhasilan Indonesia. Teman-teman Jawa Timur berharap kebaikan di Jawa Timur bermanfaat untuk Indonesia. Teman-teman Jawa Timur, kejayaan di Jawa Timur jadi kejayaan di nasional. Pada kali itu, atas doa itu Bapak Ibu semuanya, sehingga kami bisa berjalan lempang atas doa itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatian, atas dukungan, dan sukses selalu Bapak Ibu. Dan mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Marzuki atas motivasi dan arahannya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan webinar kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Novan Rizardianto. Monggo, Pak Novan. Terima kasih Pak Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali dalam acara SIP Sinau dengan Igi Ponorogo. Sinar Igi Ponorogo. Malam hari ini kita akan banyak belajar dari seorang ibu yang luar biasa. Yang kenapa saya bilang luar biasa, beliau tidak hanya sangat aktif di sekolah, tapi juga aktif di luar, aktif sharing ilmu begitu.
Beliau adalah Ibu Ana Rusmiati, sarjana sosial. Beliau lahir pada tahun 77 dan ini pengalamannya luar biasa banyak, baik di internal sekolah maupun di luar sekolah. Kalau di dalam sekolahnya sendiri, beliau sebagai editor majalah sekolah sekaligus pembina KIR. Dan yang saya tahu juga luar biasa, anak-anak binaan KIR-nya juga beberapa kali selain memenangkan juara tingkat nasional, bahkan juga dan sering masuk finalis gitu ya, tingkat nasional. Nah, selain itu beliau juga mempunyai prestasi di luar yang luar biasa juga. Selain sebagai penulis soal ujian nasional, Puspendiknas tahun 2018, beliau juga ilmiah tingkat nasional 2019 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Dan yang terbaru, beliau masuk 5 besar juga di KTI, di lomba yang sama, di kompetisi yang sama, yaitu KTI Guru tingkat nasional 2020 yang diselenggarakan oleh UNESA. Beliau masuk 5 besar, juga luar biasa buat saya ya, bisa masuk 5 besar. Dan tidak hanya itu, Bu Ana juga sudah memiliki karya ya dalam bentuk tulisan. Beliau juga sudah mempunyai 2 buku. Yang pertama adalah buku yang berjudul 55 Trik Sukses Mewarnai Kelas. Nah, ini saya kebetulan juga punya buku ini, isinya luar biasa, menarik sekali, di mana Bu Ana memberikan trik-trik bagaimana supaya kelas itu tidak membosankan ya. Jadi kalau selama ini anak-anak, apalagi di pelajaran di akhir-akhir gitu ya, di akhir-akhir pelajaran itu di siang-siang itu biasa anak-anak sudah mengantuk. Nah, dengan baca buku ini kita mendapatkan inspirasi bagaimana supaya anak-anak itu yang tadinya mengantuk jadi semangat. Nah, ini Bu Ana sudah berbagi ilmunya di buku ini. Selain itu juga Bu Ana ikut menulis buku antologi inovasi ya Bu Ana ya, mohon maaf kalau koreksi kalau saya salah, dengan Sami Sanov ya, dengan Pak Aris ya, waktu itu sempat gabung menulis buku ini, di mana di situ banyak sekali guru-guru yang inovatif sekali ya, yang memiliki banyak pengalaman di IT, berbagi ilmu tentang media pembelajaran yang berbasis IT. Nah, untuk malam ini, Bu Ana juga akan berbagi ilmu dengan kita, membuat media pembelajaran yang berbasis IT, yaitu Showbie. Saya sendiri juga belum tahu apa itu Showbie. Karena itu mari Bapak Ibu bersama-sama kita langsung belajar dari Bu Ana tentang Showbie ini. Baik Bu Ana, waktunya saya serahkan ke Bu Ana. Silakan Bu Ana. Ya, terima kasih waktunya. Kedengarannya Pak Novan? Jelas Bu Ana, kedengaran jelas. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas IGI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi, untuk sharing dalam hal menyampaikan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pembelajaran peserta didik kita, terutama di masa pandemi. Pada malam ini, ada satu tulisan saya yang kemarin saya bikin untuk kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Guru yang diadakan oleh pihak Universitas Negeri Surabaya, yaitu saya kirimkan, yaitu berkaitan dengan makan bakso Showbie, memantapkan kegiatan sharing pembelajaran sosiologi dengan asik. Di sini saya coba untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, karena kita masih dalam prosesnya pembelajaran, berarti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, bisa saling kita koreksi. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung share konten ya Pak Novan. Monggo, silakan Bu Ana. Makan bakso Showbie adalah memantapkan kegiatan belajar daring asik sosiologi dengan metode Showbie. Saya sendiri adalah Ibu Ana Rusmiati, sarjana sosial, pengajar mapel sosiologi di SMA Negeri 1 Pulung Ponorogo.
Ini adalah judul karya tulis saya yang saya ajukan untuk LKTI Guru Sosiologi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh UNISA pada bulan November 2020, berarti baru bulan kemarin. Alhamdulillah, dari sini saya mendapat juara harapan 3 di tingkat nasional. Tapi sebelumnya, saya bersama Pak Novan, tahun kemarin itu kita bikin tim Ansanov, bisa mendapat juara 2. Tapi untuk tahun ini, saya sendiri, teman saya 2 ini ada beberapa pesertanya. Di sini ada juga yang dari Ponorogo, Ibu Lia, dan Ibu Siti, dan saya di juara ke harapan 3. Ini foto saya. Ini adalah pada tahun kemarin 2019 pada bulan November, saya, Pak Novan, dan juga Bapak Sarwono, guru SMA Soko, kita membentuk satu tim. Kita punya tulisan mengenai Spider-Man. Alhamdulillah pada acara lomba LKTI Guru mendapat juara harapan 2. Juara 2, sorry Bapak Ibu, juara harapan 2. Untuk tahun ini Pak Nova sama Pak Sarwono ikut tapi belum bisa masuk 10 besar, tapi Pak Novan yang off nggih. Nggih Pak Novan nggih. Kita tunggu tahun depan. Saya istirahat. Iya. Amin. Kalau saya pertama kali sangat senang bagaimana mau belajar bergabung bersama dengan anak-anak IPS. Karena kecenderungan saya itu saya sudah menaruh separuh hati saya itu untuk anak IPS. Karena apa? Dari SMA dulu saya sudah masuk jurusan IPS. Alhamdulillah saya ngambil jurusan di UNER, juga ngambil sosiologi, dan pada tahun 2009 saya diterima di SMA Negeri 1 Pulung Ponorogo mengajar mapel sosiologi hingga sekarang. Menurut saya, pembelajaran yang menyenangkan itu adalah suatu proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan yang dapat menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Bagaimana saya menciptakan tips dan trik membuat pelajaran itu menyenangkan, yaitu poin 1, menciptakan suasana kelas yang santai, interaktif, dan anak tidak merasa terbebani. Di sini adalah tugas Bapak Ibu Guru. Bagaimana sih melihat suasana kelas itu kelihatan sudah jenuh, otomatis kita sebagai sutradara di kelas, bagaimana membuat suasana itu di kelas menjadi lebih interaktif. Yang kedua adalah menghubungkan materi pelajaran yang kita berikan ke siswa dengan kehidupan nyata. Jadi ada korelasi antara pelajaran yang kita sampaikan ke siswa dengan materi yang kita pelajari. Poin yang ketiga adalah jangan lupa menciptakan STEM di dalam strategi pelajaran. Bagi saya ini hukumnya wajib. Karena apa? Karena di kelas IPS itu dalam waktu 5-10 menit ketika memberikan materi, anak untuk dibikin fokus pada saat pembelajaran itu tidak sulit menurut saya. Jadi kalau sudah 5-10 menit itu bagaimana saya berpikir menciptakan game atau suatu trik bagaimana anak di kelas ini agar tetap fokus kepada materi pelajaran hari ini. Dan yang keempat adalah menggunakan teknologi dan melibatkan dalam penyajian materi. Ini adalah beberapa kelas sosiologi, kelas interaktif yang saya ciptakan ketika masa pandemi belum berlangsung. Jadi di sini ada keaktifan dari para siswa, keaktifan dari mereka untuk menciptakan metode, dan di mana metode ini, di mana game ini saya ciptakan ide dari saya, tapi saya juga selalu berkomunikasi, berkonsultasi, dan berbagi sharing dengan mereka. Jadi saya punya ide, bagaimana sih nak, ini agar ide buah anak ini bisa terwujudkan. Akhirnya dari anak-anak itu ada masukan, ada ide, akhirnya klik antara saya dengan siswa saya. Ya, ini adalah sangat interaktif sekali, jadi tidak bakalan bikin ngantuk di kelas. Anak-anak juga sangat menikmati, sangat nyaman, dan tidak terasa 2 jam itu terasa
waktu pendek sekali kelas sosiologi diberikan. Ini adalah game beberapa metode yang saya dan anak-anak ciptakan. Ini yang tengah ini belum sampai kita pakai karena sudah berlangsung masa pandemi. Hingga sekarang ini metode-metode media ini sampai bingung naruhnya di sekolahan karena kebanyakan media yang saya gunakan. Nah, ini adalah kelas sosiologi, kelas interaktif masa pandemi yang saya gunakan. Di sini ada beberapa game yang saya ciptakan. Ini aplikasi yang sudah saya terapkan ke anak-anak. Alhamdulillah, anak-anak bisa mengikutinya. Ini juga. Saya berbagi sharing mengenai metode pembelajaran dengan memakai SOBI. Poin 1 adalah musim pembelajaran metode daring yang terjadi selama adanya pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu metode inovasi pembelajaran yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Poin yang ketiga, bagaimana mencari alternatif media belajar yang bersifat fleksibel, tidak perlu ruangan atau kelas, khusus dalam penyampaian materi. Dan yang keempat adalah memberi kesempatan kepada peserta didik kita agar bisa mengakses internet untuk memperoleh informasi. Jadi saya katakan ketika awal kita pada pandemi itu sekitar bulan Maret April. April ini saya dapat ini dari teman saya, Bu, gimana sih coba jenengan pakai itu SOBI, ada yang bagus di situ. Akhirnya saya coba klik di web, di internet, akhirnya ketemu, oh ternyata bagus sekali ini. Menurut saya pembelajaran dengan SOBI adalah salah satu bentuk aplikasi pendidikan gratis untuk guru dan peserta didik. Yang kedua, adanya fitur diskusi dapat dimanfaatkan untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu kontennya berupa pembuatan dan penyelesaian tugas, pemberian penilaian, dan juga penyimpanan nilai dengan maksimal. Apakah yang mendorong saya kok sampai memakai metode pembelajaran dengan SOBI? Yaitu ada beberapa faktor yang mendorong, yaitu karena satu, fiturnya yang sangat menarik. Yang kedua, terjalin komunikasi yang efektif antara guru dengan siswa meski di dunia maya. Yang ketiga adalah guru bisa mengetahui jawaban peserta didik dan bisa langsung memberikan penilaian. Dan yang keempat adalah tidak memerlukan biaya kuota besar, fleksibel, dan mudah diterapkan. Ini adalah langkah-langkah penggunaan SOBI, di mana langkah awal kita bisa langsung ke website, langsung ketik SOBI. Di sini kita akan masuk sign up sebagai teacher, student, bisa langsung. Kalau kita sebagai guru, otomatis kita akan masuk sebagai teacher. Ya, kunjungi website www.sobi.com, kemudian klik sign up for free. I'm teacher bila Anda guru, dan untuk siswa, klik I'm student, kemudian masuk dengan email. Yang ketiga, isikan lengkap dan jelas nama asli Anda, jangan lupa isi juga email dan passwordnya. Berikutnya, tampilan seperti di atas, ya. Kemudian pilih gambar kunci seperti kunci Inggris di pojok kanan atas dan klik New Class untuk menciptakan kelas baru. Maaf Bu Ana, saya salah sebentar. Halo, ya? Ya maaf Bu Ana, agak perlahan-lahan sedikit Bu Ana, biar kami ini yang belum tahu dari awal bisa belajar pelan-pelan. Mohon maaf Bu Ana. Kita ulangi Pak. Nggih, lanjut Bu Ana. Oh ya, lanjut. Setelah kita mendaftar, kita masuk sign up for free di SOBI tadi, maka akan muncul tampilan seperti di atas ya, Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian pilih gambar kunci Inggris di pojok kanan atas. Ya, di situ
Bapak Ibu bisa mengklik New Class untuk menciptakan kelas baru. Setelah itu akan keluar kelas dan kode kelas, di mana kode kelas ini untuk mengundang siswa di kelas tersebut. Jadi Bapak Ibu setelah mendapat kode di MySobi ini bisa langsung mengeser lewat WA grup kelas agar anak-anak kita bisa bergabung. Kemudian masuk dengan kode kelas yang sudah kita share, yang sudah anak-anak tahu melalui WA grup kelas, kemudian klik di New Assignment. Bapak Ibu Guru bisa menuliskan materi pembelajaran sekaligus waktu pelaksanaannya. Maka akan muncul materi pembelajaran beserta kelas. Berikutnya, klik masuk kelas yang akan kita ampu. Karena kode kelas sudah bisa di grup WA kelas, maka secara otomatis siswa bisa masuk di kelas Sobi. Jadi intinya adalah ketika anak-anak sudah menerima kode kelas, berarti siap untuk menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Kelas yang akan kita ampu. Kemudian share item. Di situ ada tulisan share item, berarti kita klik. Untuk komentar, kolom komentar ini, karena kita sudah menge-share materi yang kita berikan ke siswa, otomatis jawaban dari siswa akan kita ketahui. Jadi ada pertanyaan, ada tugas, anak-anak bisa langsung menuliskan jawaban, di mana Bapak Ibu Guru bisa langsung membaca, melihat dan membacanya. Jadi di sini akan terjadi komunikasi yang interaktif antara siswa dengan Bapak Ibu Guru. Ya, bisa saling menyapa, memberi tugas, ataupun bisa saling curhat. Jadi kayak kita ngobrol biasa, tapi lewat dunia maya. Apa yang kita sampaikan, misalkan, "Nak, kabarmu gimana? Hari ini apa kegiatanmu?" Sebelum kita masuk ke materi. Jadi terjalin, yang tahu adalah kita dengan siswa yang kita ajak bicara tadi. Jadi ini akan terjalin komunikasi otomatis yang sempat beberapa waktu pandemi daring kita tidak bisa ketemu, kita bisa saling menyapa, bisa saling tahu informasi, bisa saling curhat, dan dari sini kita bisa menarik pembelajaran bahwa meskipun kondisi pandemi, tapi kita komunikasi dengan anak itu tetap terjalin. Selanjutnya di sebelah kanan atas ada tanda plus, maka kita bisa untuk mengeser atau menambah materi yang kita inginkan. Jadi bila Bapak Ibu ingin tambah materi, maka di kanan pojok atas ada tanda plus, maka untuk menambah atau mengeser materi. Akan muncul materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Nah, dari sini ini bisa bentuk video yang kita bisa berikan ke siswa. Jadi dari sini anak-anak juga bisa melihat secara langsung tugas yang kita sampaikan. Materi yang kita unggah di Sobi bisa dipelajari siswa, bisa dalam bentuk PowerPoint, PDF maupun video. Itu akan memberikan respon jawaban langsung. Perhatikan juga waktu, karena bila melebihi waktu yang akan ditentukan, maka jawaban akan menjadi kamu. Jadi beberapa kelas yang sudah saya terapkan dengan pembelajaran seperti ini, saya hari memakainya di kelas 11 di semester akhir, karena kita pada waktu itu masuk pada semester terakhir mau kenaikan kelas. Ternyata setelah saya beberapa kelemahan belajar dengan Sobi, yaitu poin 1 adalah guru dan siswa tidak bisa
saling bertatap muka hanya mengandalkan internet atau kuota. Jadi memang ini sudah menjadi kelemahan ketika masa pandemi di mana pembelajaran secara tatap muka tidak bisa berlangsung. Apalagi kita di SMA 1 Pulung, lokasi letak geografisnya berada di pinggiran, ya di bawah gunung, anak-anaknya juga jauh, juga agak sulit untuk mengakses internetnya. Otomatis ini menjadi titik kelemahan di pembelajaran dengan metode SOBI. Yang kedua adalah guru butuh waktu dalam mengkoreksi atau membaca respon jawaban yang ditulis oleh peserta didik secara satu persatu dalam satu kelas. Otomatis jika anaknya atau peserta didiknya sekitar 30 anak, otomatis ketika kita membaca tidak mungkin dalam beberapa menit akan selesai, karena dari satu pertanyaan bila ada satu pertanyaan atau satu yang ingin kita tanyakan, otomatis akan menyambung. Nggak mungkin satu pertanyaan itu akan selesai cukup sampai di sini, akan saling menyaut satu sampai dengan yang lain. Jadi satu anak aja itu butuh waktu 5-15 menit untuk bisa saling komunikasi. Itu baru satu kelas di mana 30 anak otomatis bisa mengkalikan sendiri. Poin yang ketiga, kadang tugas atau penjelasan kita di kolom komentar terlalu lama untuk direspon siswa, sehingga guru harus sering-sering mengingatkan siswa untuk melihat tugas di kelas SOBI. Ya, ini adalah tugas Bapak Ibu guru, di mana ketika anak sudah memberikan komentar, kadang ditinggal kemana, itu padahal di situ ada tugas atau ada pertanyaan lain yang harus segera dijawab. Otomatis Bapak Ibu guru bisa mengingatkan siswa di dalam grup kelasnya atau secara jabrina, ada tugas berikutnya, ada pertanyaan yang belum kamu jawab, ada argumentasi yang perlu kamu sampaikan di kelas SOBI. Itu adalah tugas Bapak Ibu guru, di mana anak dari sini akan, oh iya Bu, oh iya, saya lagi keluar, saya akan memberikan jawaban sebentar lagi. Jadi terjadi komunikasi di dunia maya. Sementara dari kelemahan ini nyata juga ada keunggulan dengan belajar metode SOBI. Yaitu satu, guru dan siswa bisa saling berinteraksi dan menyapa secara langsung di dunia maya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dengan kita saling menyapa, kita saling tahu gimana kabarmu nak, gimana hari ini kamu sehat, hari ini kamu bahagia. Jadi meskipun kita berjauhan secara mata, tapi selalu dekat di hati, ya, dengan adanya metode SOBI ini. Poin yang kedua adalah proses penggunaannya mudah, terutama dalam nge-share atau membagi materi sehingga siswa dengan cepat bisa mengikutinya. Poin yang ketiga yaitu guru bisa mengontrol atau mengecek keaktifan siswa dalam memberikan respon dari tugas yang diberikan. Ya, guru bisa mengontrol atau mengecek siapa sih siswa yang aktif ketika diberikan suatu tugas atau pertanyaan dalam responnya. Berikutnya yang keempat adalah karena fiturnya sangat menarik, ringan, dan tidak boros dalam kuota, maka siswa bisa memaksimalkan dalam memberikan komentar atau tanggapan yang sifatnya rahasia. Jadi saya tarik beberapa kesimpulan belajar dengan menggunakan metode SOBI. Poin satu adalah kelas SOBI menjadi salah satu alternatif pembelajaran yang bisa diterapkan pada kondisi seperti ini, di mana kondisi wabah pandemi COVID-19 masih menghantui kita. Jadi ini kelas SOBI atau metode SOBI bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran di kelas atau di dunia maya. Yang kedua adalah guru dan siswa tetap saling berkomunikasi dan juga saling menyapa, saling curhat. Jadi seperti saya dengan anak-anak IPS itu sudah seperti ibu dan anak. Jadi separuh hati saya itu untuk anak IPS. Jadi mereka itu menganggap saya seperti ibunya. Jadi saya di sekolahan disebut dengan Mams Ana.
Mungkin karena kedekatan anak-anak dengan saya, akhirnya anak-anak juga menganggap saya sebagai ibu kedua di sekolah. Yang ketiga adalah ada jawaban atau komentar siswa yang bersifat rahasia. Hanya guru dan siswa yang mengetahui. Nah, ini kita bisa tahu kenapa anak ini agak jenuh di kelas, pada pembelajaran tertentu agak punya masalah. Ini bisa kita saling korek saling menyapa. Pokoknya intinya kalau ada masalah sampaikan. Juga selain belajar, kita juga bisa saling curhat secara pribadi. Dan yang keempat adalah konten dalam penyampaian materi sangat mudah dan juga tidak boros dalam kuota. Ini yang sangat penting, poin penting dalam pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, cukup sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada satu pantun yang ingin saya sampaikan. Pisau di dapur haruslah diasah supaya tajam dan jadi kuat. Belajar harus tanpa kenal lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Sesudah sungai kian meriak, air pun mengalir hingga lautan. Sesudah dapat ilmu yang banyak, lalu ajarkan juga amalkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga terima kasih kepada pihak IGI yang telah memberi kesempatan saya sebagai tamu untuk memberikan materi untuk berbagi tentang metode pembelajaran. Dan pada kesempatan ini, ilmu yang bisa saya bagikan, yang biasa saya share adalah metode SHOBI ini. Sebenarnya banyak metode yang saya gunakan, tapi PowerPoint yang baru saya bikin adalah ini, metode SHOBI, karena mohon maaf, saya belum sempat, kesibukan yang banyak pada saya belum sempat untuk membuat PowerPoint yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Bapak Novan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas penjelasannya. Menarik sekali sebetulnya ini SHOBI, saya juga baru tahu, dan ada beberapa hal yang bisa kita petik ya dari materi Bu Ana ini. Memang di saat pandemi ini kita sebagai pendidik juga harus mau belajar IT sebetulnya, karena bagaimanapun dengan adanya tatap muka melalui daring ini kita harus mau belajar menggunakan media-media yang berbasis IT seperti itu. Salah satunya adalah SHOBI. Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik sebetulnya dengan SHOBI ini, Bu Ana. Yang pertama mungkin mudah untuk kita menggunakan, tidak terlalu ribet tadi seperti Bu Ana jelaskan. Yang kedua adalah tidak memakan banyak kuota. Nah ini kebetulan saya juga sama dengan Bu Ana berada di pinggiran, di mana rata-rata anak didik kami adalah menengah ke bawah, sehingga kuota itu kadang-kala menjadi hal yang menjadi perlu perhatian gitu di saat pandemi ini. Sehingga ketika ada media IT yang tidak terlalu menggunakan banyak kuota, ini bagi saya sesuatu yang juga sangat menarik untuk dicoba diterapkan di KBM daring ini ya, di sekolah-sekolah kita. Nah, di sini kami ingin membuka tanya jawab ya, dari chat ini. Tadi ada Ibu Dinok Sudiami ya. Beliau sangat tertarik dengan materinya Bu Ana, dengan materi Bu Ana SHOBI ini beliau sangat tertarik. Tapi mungkin sayang ya waktu yang sangat terbatas, sehingga beliau berharap tutorial ini bisa di-share, tutorial bagaimana menggunakan SHOBI. Dan Bapak Ibu, Bu Ana ini juga pintar membuat video tutorial, saya tahu sekali, saya paham sekali. Karena itu mungkin
kesempatan ke depan Bu Ana bisa membuat tutorial bagaimana cara menggunakan Shopee ini Bu Ana, nggih. Jadi video tutorial yang Bu Ana buat bisa di-share ke Bapak Ibu peserta di sini, atau mungkin ke depannya nanti kita atau IKI Ponorogo bisa mengalokasikan waktu khusus mungkin ya untuk materi ini dijadikan sebuah diklat gitu. Jadi Bapak Ibu bisa tidak hanya tahu secara paham tadi ya, poinnya Bu Ana, tapi juga bagaimana penerapannya begitu Bu Ana ya. Jadi kalau ada semacam diklat begitu, mungkin dalam waktu berapa hari begitu kan, sistemnya kayak sekarang yang trennya adalah in on in begitu. Kemudian jadi kita tidak hanya paham dalam hal penjelasan, tapi juga paham pada saat dalam hal penggunaannya sehari-hari gitu. Mudah-mudahan ke depannya nanti akan ada waktu khusus ya Bu Ana ya. Bapak Ibu guru bisa belajar. Dan sebetulnya memang Bu Ana ini gudangnya Bapak Ibu, gudangnya media sebetulnya nggih. Gudangnya media tadi seperti ya, saya paham banget dengan beliau. Jadi seperti tadi fotonya Bu Ana, foto-foto yang di-share Bu Ana di PowerPoint. Jadi beliau itu tidak hanya gudangnya media IT saja, tapi juga non IT. Tadi Bapak Ibu bisa lihat dari kardus bekas, kemudian dari kertas berwarna, itu beliau buat media pembelajaran yang menarik ya. Kebetulan saya sama Bu Ana sama-sama satu mapel sosiologi, dan sosiologi memang salah satu pelajaran yang kalau kita ngambil contoh di kehidupan nyata tuh banyak sekali, karena memang mempelajari masalah-masalah sosial. Nah ini jadi mungkin di waktu yang akan datang Bu Ana bisa menyiapkan waktu yang agak panjang begitu ya, tidak hanya dalam waktu hitungan jam, tapi juga beberapa hari gitu ya, untuk bisa menuntun kami ini, termasuk saya, yang sebetulnya juga tertarik dengan dengan media ini sebetulnya. Benar Bu Ana, saya tertarik sebetulnya Shopee ini. Maka belum pernah nyoba Shopee. Halo? Saya pribadi belum Bu Ana, saya baru tahu dari Bu Ana. Batas gitu ya. Begitu minim gitu. Saya kalau jujur, kalau bukan media, selama daring saya menggunakan ya Google Classroom, terus ya pernah Google Site juga gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal seperti ini kayak game, quiz dan lain-lain yang saya tahu Bu Ana juga punya ilmunya, hal-hal itu juga saya belum pernah Bu Ana. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu juga banyak yang tertarik. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan dengan Bu Ana. Ini untuk absensi, mohon maaf masih ditunggu. Ini sambil menunggu absensi, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung Bapak Ibu, silakan. Atau bisa ketik di forum chat juga bisa, nanti akan saya tanyakan, akan saya bacakan pertanyaan Bapak Ibu yang diketik di forum chat. Baik, ini untuk absensi sudah ada, silakan Bapak Ibu mengisi di forum chat. Bisa diakses langsung ya. Sambil menunggu pertanyaan Bu Ana, saya boleh tanya ya? Iya. Iya, ini mumpung ketemu Bu Ana ya. Meskipun satu kabupaten, tapi karena kesibukan Bu Ana sulit bertemu. Ini soal Shopee Bu Ana. Iya. Mumpung ketemu langsung tentang Shopee ya. Ini kan sangat-sangat tidak memberatkan dalam hal kuota. Nah, untuk anak ya menggunakan ini, apakah juga ada kendala Bu Ana dalam hal bagaimana anak-anak didik kita menggunakan media ini? Dalam hal ini ya pemahaman kemarin yang saya ini kan lewatnya website ya Pak. Jadi ketika website bukan aplikasi ini, kayaknya malah ringan. Karena di sini langsung ketik www ya Shopee. Oh iya. Berarti tidak memakan memakan memori ya Bu ya?
tidak memakan memori Mboten. HP-nya anak-anak ya. Enggak. Ya. Oh gitu. Terus tadi ada Bu, ada di dalam Shopee itu, di Shopee itu kan ada media untuk kita berdialog dengan siswa ya, itu ya? Tapi iya, sebenarnya ada, tapi kemarin belum saya sempat praktekkan. Jadi Heeh. saya itu biasanya kalau pakai itu ketika anak sudah saya terapkan, saya tidak terlalu memperdalam Pak Nova. Jadi Ya. ketika di situ ada video, ada apa itu, ada voice, Ya. ada live voice itu sebenarnya bisa dipakai. Tapi saya belum sempat memakainya kemarin. Jadi saya ngobrolnya itu lewat tulisan-tulisan. Oh, kayak chat gitu Bu Ana ya? Iya, Kayak chat. kayak chatting. Iya, Chat. chatting. Oh, Jadi gitu ya. ketika anak sudah bisa menjawab, kita langsung, oh terima kasih anak-anak, good job untuk kalian, atau congratulations, Iya. excellent kita sekalian, seperti itu. Oh begitu. Jadi apa lewat chat ya Bu Ana ya. Tapi kalau live gitu bisa sebetulnya ya. Kita face to face kayak Webex Bisa, begini ya, bisa. face to face itu bisa Iya. ya. Bisa. Oh. Terus ya, baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung? Silahkan. Masih dibuka sesi tanya jawab dengan Bu Ana ini. Untuk Bu, untuk materi tadi kita Apa? bisa. Halo Bu Ana? Gimana maksudnya? Iya. Enggak, kalau untuk materi berarti kita bisa mengupload tidak hanya Bu Ana ya, dalam hal words ya, tapi juga video gitu bisa ya Bu Ana ya? Kalau kita, PowerPoint kita, unggulan kita kan PowerPoint. Unggulan saya itu PowerPoint sama video. Video adalah PowerPoint yang kita videokan itu. Nah, kita share ke anak, ya. Kalau bentuk Word kan kayaknya anak kurang menarik kan Pak Novan? Iya, jenuh. Iya, betul. Nggak dalam video. Tapi kalau kita nge-share video Bu Ana tuh kuotanya gimana Bu Ana? Apa tetap memberatkan apa gimana? Tidak. Kalau saya kemarin pakai PowerPoint. Oh, PowerPoint ya? Iya, PowerPoint dulu. Kalau video mungkin ya agak memberatkan Pak Novan. Iya. Pakai link di YouTube kan bisa. Kita share-nya lewat link. Jadi biasanya saya kirim dulu ke YouTube, linknya di YouTube itu saya tampilkan ke siswa, saya kirim ke siswa. Jadi tidak akan memberatkan toh. Berarti kita hanya memberikan linknya saja Bu Ana ya. Kita pakai, kita mengambil kayak YouTube gitu, hanya linknya saja. Nah, kemudian klik ya. Bisa, iya. Ya, bisa mungkin diterapkan nanti. Apa? Mungkin Bu Ana diulang sedikit aja tentang keunggulan dari Shopee ini yang paling menarik tuh apa sebenarnya yang membedakan dengan program lainnya begitu. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain mungkin bertanya. Mungkin di kolom chat ada yang Pak Novan? Di kolom chat? Ya, belum. Di kolom chat belum ada Bu Ana, ya, belum ada. Ya. Mungkin kalau ada waktu khusus gitu ya Bu Ana, kita belajar sampai detail-detailnya mungkin ini sangat sangat menarik sebetulnya ya. Jadi kita semua bisa langsung aplikatif gitu menggunakan Shopee ini. Saya tadi diminta apa Pak Novan? Yang perbedaan yang sangat mencolok, keunggulan yang sangat mencolok Shopee ini selain tadi ya tidak memakan banyak kuota, terus kemudian mudah digunakan oleh Bapak Ibu guru. Apa lagi Bu Ana yang menarik gitu? Keunggulan mudah mengejar kan? Bapak Ibu gurunya mudah dalam mengejar, membagi tugas sehingga siswa dengan cepat bisa mengikutinya. Bisa berinteraksi, bisa saling menyapa, bisa saling curhat, ya. Jadi masalah belajar diselingi dengan masalah punya, mungkin anak didik kita ketika punya masalah ini kita bisa mengetahui. Kadang saya itu tipe guru yang hidup hati anak di Pak Novan. Jadi ketika terus saya bisa untuk gimana kabar tentang keluargamu, gimana tentang kondisi keluargamu. Ini jadi anak kita kirim sedikit demi sedikit, tidak monoton kepada pembelajaran. Jadi anak itu kan tahu sendiri ya kondisi kalau anak kita yang
seperti di SMA 1 Pulau itu anak-anaknya juga masih membutuhkan perhatian. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah itu adalah Bapak Ibu guru benar-benar kedua setelah Bapak Ibu mereka yang di rumah. Ya, jenengan juga mengetahui ya. Jadi terasa kita bisa masuk ke dunia mereka. Terus yang gimana? Dalam bentuk apa, Bu? Dialognya dalam bentuk chatting. tulis. Kalau saya kemarin chatting. Ya, chatting langsung klik gitu langsung. Jenengan mau ngobrol apa, mau tanya apa, mau merespon apa, berargumentasi apa langsung ketik, klik, ketik, klik itu langsung anak-anak juga langsung menjawab. Kalau seandainya ini, seandainya kita tidak sedang membuka websitenya ya, itu ketika anak itu menyampaikan pesan, apakah itu kemudian akan ada notifikasi di handphone kita, apa di email kita, kalau ada seseorang yang ada siswa yang memberikan pesan gitu, apa ada notifikasi? Ada jawaban berikutnya gitulah. Iya, Pak Novan. Ada respon gitu. Ada respon gitu, tak? Enggak, seandainya begini. Seandainya kita tidak sedang membuka website Shopee ya, Bana. Terus kemudian ada anak yang mengirimkan kita pesan begitu ke Shopee kita. Apakah nanti akan ada notifikasi? Kalau kayak email gitu ya, Gmail itu kan kadang-kala di Android kita akan ada notifikasi. Ya, ada notifikasi. Nah, kalau Shopee ini gimana, Bana? Shopee ini kemarin saya tinggal kan di rumah kan, Pak. Saya tutup, saya atau dapur atau apa atau kemana itu tidak ada notifikasinya. Jadi, tapi ketika kembali itu sudah banyak jawaban atau sudah banyak kolom chatting yang terisi oleh jawaban dari anak-anak. Oh gitu, berarti kita juga agak sering rajin membuka ya Bu Ana ya? Iya, sering rajin, iya. Rajin membuka website Shopee-nya ya? Iya. Jadi ada bacaan sendiri setelah kita keluar dari rumah, kita kembali, ada literasi yang kita baca di situ. Oh gitu. Berarti kalau Google Classroom itu kan begitu ada anak mengumpulkan tugas itu biasanya kan notifikasi tuh ya di HP kita begitu ya. Tapi kalau Shopee ini berarti kita sendiri harus rajin buka ya Bu Ana ya? Sehari berapa kali gitu ya untuk kadang kita kan pembelajarannya misalkan dari jam berapa sampai jam berapa kan Pak Novan? Misalkan dibatasi, sosiologi diberikan pada waktu jam pembelajarannya jam 8 sampai jam 9, otomatis anak-anak itu. Kalau dulu ya Pak, seperti itu. Iya. Oh ya, berarti ya Bu, ya pada saat kita jam daringnya ya, gitu ya, jam daring mapel kita jam berapa ke berapa itu bisa kita menggunakan Shopee ini ya. Ya, baik Bapak Ibu, yang ada yang punya pertanyaan silakan bertanya langsung di forum ini atau ada raise hand atau angkat tangan, di sini ada gambar angkat tangan ya. Silahkan boleh memencet raise hand-nya. Oh niki ada Bu Siti dari Lombok ini, guru hebat juga. Bu Siti silakan bertanya langsung. Ini saya bertanya apa ini? Tingkat Iya, senjata saya ini. Ya, beliau ini adalah juara ketiga LKTI UNESA 2020 tingkat nasional, luar biasa. Peringkat yang sama di tahun yang lalu. Silakan Bu Siti, langsung Bu Siti. Bu Siti Lombok, halo? Halo Bu Siti. Bu Siti, mic-nya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali bisa berkumpul dengan orang-orang yang hebat. Jadi Shopee ini saya juga baru pertama kali mendengar. Yang ingin saya tanyakan Mbak Ana, setelah penyampaian materi itu, apakah di dalamnya ada semacam tes gitu? Bisa kita masukkan di dalamnya ada tes untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, apakah sudah memahami materi yang diberikan atau tidak? Dan bentuk tesnya itu bagaimana?
Dan apakah setelah hasil penilaian dari tes itu bisa enggak langsung siswa itu bisa melihat apakah misalnya dalam penilaian MC. Kalau MC misalnya siswa itu langsung bisa enggak melihat di mana salahnya, kemudian di mana benarnya, kemudian hasil akhirnya itu bisa dilihat. Jadi ini sebagai salah satu untuk memotivasi siswa dengan dia melihat hasil yang diberikan itu akan termotivasi untuk mengerjakan soal tersebut. Terima kasih Mbak Ana. Iya, terima kasih kembali. Saya jawab Pak Novan. Iya, langsung aja Bu Ana, langsung Oke, silakan. iya. Karena ini ada kolom share tugas, share link, jadi kita bisa langsung memberikan umpan balik. Umpan balik itu dalam bentuk mungkin kita Google Form ya Bu Siti ya. Google Form itu berisikan soal-soal untuk menguji, mengetes kemampuan sejauh mana siswa itu bisa mengikuti materi yang kita berikan. Setelah dalam bentuk Google Form ini kan kita kasih link. Jadi kita kasih link, kita share di mana? Di share bagian di Sobi, otomatis sudah mengeling. Jadi di sini tersedia semua, jadi bentuk apapun, metode yang bentuk tampilan apapun, bentuk itu PPT maupun link ataupun Word atau semuanya itu bisa kita share ke siswa. Jadi intinya bisa juga kita setelah memberikan materi, kita memberikan bentuk tes tugas, tes bukan lesan ya, tes ujian secara tulis. Kita kan sudah bikin di Google Form. Google Form itu nanti linknya bisa di-share melalui kolom yang ada di tadi yang tampilan di tugasnya tadi. Jadi bisa nge-link juga ke siswa. Oh, berarti tidak langsung ditulis di Sobi ya? Jadi harus Iya. Mau bentuk Word juga bisa kan? Jadi cuma tergantung harus nge-link. dokumen yang kita miliki ini bisa kita share ke siswa itu dalam bentuk apa, link juga bisa, langsung ke file juga bisa. Ya, jadi intinya kalau kita nggak praktek nggak akan tahu ya Bu Siti ya. Kita harus coba dulu. Kita tunggu prakteknya. Nah ya, memang harus praktek Bu Ana biar jelas, biar apa ya, biar sangat jelas begitu, dan biar bisa menikmati ya, menikmati Shopee. Kan tadi makan bakso kan Bu Ana, judulnya tadi makan bakso gitu ya. Saya membayangkan kemarin kurang Pak Novan, makan bakso Shopee di SMA 10, malah bikin penasaran makan bakso Shopee kok di Ya kapan-kapan kalau ke sana terakhir Bu Ana. Iya. Ya, Bu Siti, ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Cukup ya. Baik. Di belakang lah ya. Ya, kita langsung caprian Bu Siti ya, Mbak Pri ya Bu Siti. Hari ini kita Bu Siti tadi nanya soal apa namanya memberikan post-test ya Bu Siti ya, kayak macam post-test gitu ya. Apakah kita bisa memberikan post-test di Shopee ini gitu. Memang ada beberapa aplikasi yang apa namanya memberikan kemudahan buat kita dalam langsung mengoreksi Bu Ana. Jadi ada yang siswa mengerjakan tiba-tiba nilai sudah keluar gitu kan. Sehingga satu sisi siswa juga tahu mana saya salah di mana, kemudian nilai saya berapa. Satu sisi juga guru dimudahkan dengan proses penilaian yang cepat gitu ya, otomatis ya. Yang mungkin ditanyakan Bu Siti seperti itu, apakah di Shopee ini ada aplikasi khususnya ya di dalamnya di mana siswa itu mengerjakan langsung otomatis nilai keluar dan otomatis siswa tahu saya salahnya yang mana, benarnya yang mana, seperti itu. Seperti mungkin aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu Bu Ana. Mungkin yang tadi kan sudah lewat linknya di Google Form mungkin yang bisa kita untuk post-testnya. Iya. Berarti kita menggunakan Google Form ya Bu Ana ya? Iya. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya kepada Bu Ana soal Shopee ini, baik penerapannya, baik aplikasi-aplikasi apa yang di dalamnya, atau mungkin kendalanya Bu Ana sendiri pada saat menerapkan ini di
sekolahnya pada saat daring. Nah, ini mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan Bu Ana, silakan. Boleh langsung dengan mengaktifkan speaker atau mungkin ke speaker, mic, mohon maaf, bisa mengaktifkan mic-nya Bapak Ibu, mohon maaf, atau dengan menulis ya, menulis di forum chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya, biar kemudian Bu Ana bisa langsung menjawab. Silakan Bapak Ibu. Halo? Iya? Ada di kolom chat, Pak. Kayaknya ada. Di chat belum Di ada kolom Bu Ana. chat. Di kolom chat belum ada ini. Terakhir yang ngechat ya Bu Siti ini ya. Ini yang chatting terakhir adalah chattingnya Bu Siti. Ini Bu Siti kapan-kapan mau ya Bu Siti, saya todong mengisi Bu Siti ya. Luar biasa. Harus mau itu, harus mau. Luar biasa. Tidak Iya. hanya beliaunya yang prestasinya kemana-mana tingkat nasional, tapi anak didiknya yang luar biasa juga Pak ya. Iya. Selalu menggondol juara nasional juga ini anak didiknya. Di berbagai event, tidak hanya dinas pendidikan juga. Ya, Departemen Agama, kan kebetulan beliau adalah MAN dari MAN 1 Lombok Timur ya Bu Siti, mohon maaf dikoreksi kalau saya salah. Iya, tidak hanya luar biasa tidak hanya berprestasi di Departemen Agama anak-anaknya, tapi di banyak bidang ya Bu Siti. Baik itu seni kemarin yang puisi ya Bu Siti ya. Iya. Puisi itu juga tingkat nasional luar biasa. Jadi kapan-kapan saya todong Bu Siti ya, kami todong untuk mengisi di sini, berbagi ilmu dengan kita semua di sini. Baik Bapak Ibu, ini forum tanya jawab masih kami buka terkait Shopee ini. Terus ini Bu Ana, kemudian apa lagi Bu Ana yang bisa kita nikmati lah di Shopee ini? Kalau umpamanya gini, kalau di aplikasi lain kan ada yang menyediakan soal gitu ya, soal kemudian jawaban, ada yang seperti itu. Ada juga tadi yang aplikasi lain ada yang menyiapkan aplikasi penilaian langsung, jadi juga ada. Nah kalau Shopee ini kemudian apa lagi Bu ini yang bisa kita sarankan? Waktu kita daring di masa pandemi ya. Setelah itu saya nyoba ini, tapi saya nggak terlalu intens pakainya ini. Jadi ketika halo, sudah jelas ya? Jelas. Iya, lanjut. Ya, jelas. Lanjut, Bana. Iya. Terima kasih. Metode Shopee ini saya pakai ketika awal kita pembelajaran daring di masa pandemi. Di waktu itu pun saya nggak terlalu intens pakainya. Jadi setelah saya pakai beberapa kali, setelah saya bisa menerapkan, dan anak-anak juga sudah mengerjakan, menikmati, dan merasa senang, saya terus berganti dengan media lain. Jadi saya berusaha Pak Novan ya, bikin jangan anak itu saya kurang memperdalam di Shopee ini. Jadi ketika saya sudah mengeser, sudah menerapkan, ya sudah saya tinggal. Jadi mohon maaf, saya belum bisa memaksimalkan penggunaan metode Shopee itu. Jadi masih berapa? Belum 100%, masih 75% saya pakainya ini. Ya. Ketika ini sebelum Shopee kan, ya mohon maaf Bu Ana, sebelum Bu Ana pakai Shopee, apakah Bu Ana juga sudah menerapkan? Gimana Pak Novan? Halo, Bu Ana? Iya, halo. Iya, sebelum Bu Ana pakai Shopee untuk pembelajaran daring, apakah Bu Ana juga sudah menggunakan lain Bu Ana? Nah, terus tanggapannya siswa sendiri antara aplikasi Shopee dengan aplikasi lain sebelum Shopee yang Bu Ana pakai itu gimana? Ya, mereka juga sebelumnya kan saya juga pakai Google Classroom, pakai Edmodo, pakai Kuiper, pakai apa lagi Pak? Kita di sekolah kita ada lmsbinomio.com, itu SMA 10. Halo? Iya. Jelas? Iya, halo. Jadi, halo, iya.
Sebelumnya di SMA 1 Pulau kan juga menyediakan LMS, binomio.com, itu malah itu juga lebih lengkap. Terus saya juga pakai Google Classroom, Edmodo, terus apa lagi Pak Novan ya? Pokoknya banyak lah. Terus saya itu ingat loh, saya pernah di tutorial, saya pernah di apa? Kita kan di sekolah kita punya grup Pak Novan. Jadi guru SMA Pulung itu punya grup yaitu guru-guru interaksi. Jadi kita bentuk grup yaitu inovatif teacher. Nah, di situ ada salah satu guru bahasa Inggris yang punya kemampuan itu pernah mengejar hobi ini. Ya, terus saya itu 1-2 tahun yang lalu. Padahal itu 1-2 tahun yang lalu itu mengejar materi ini. Terus saya ingat, loh, saya juga punya metode hobi, kenapa nggak saya pakai untuk anak-anak biar penuh. Karena pakai banget lah anak-anak. Terus saya coba memakai ini, anak-anak alhamdulillah sangat luar biasa responnya. Apalagi ketika saya senangnya itu ketika merespon excellent, good job, bagus jawabanmu, luar biasa, kamu hebat ternyata. Nah, dari situ anak-anak itu bisa menimbulkan, bisa menciptakan kepercayaan diri mereka. Wah, ternyata semangat. Jadi apresiasi yang kita berikan itu bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar ketika masa pandemi, tidak bisa belajar di kelas. Itu ucapan-ucapan yang seperti itu yang bisa membangkitkan mereka menjadi lebih semangat untuk belajar. Berarti Bu Ana sudah bisa membedakan kemudahan-kemudahan dari beberapa aplikasi ya. Berarti sudah bisa membedakan kemudahan gitu ya dari Shopee ini dibandingkan aplikasi-aplikasi yang pernah Bu Ana gunakan. Dan tanggapan siswa itu gimana Bu kalau dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya? Baik tanggapan maupun antusias dalam mengerjakan atau mengikuti materi. Kan luar biasa banget Pak Novan, karena ketika chatting itu kan mereka bisa langsung membaca apa yang kita sampaikan, bahasa yang kita sampaikan itu otomatis apa yang kita apresiasikan ke anak, kita banggakan ke anak. Kalau kita misalkan sudah menjawab itu pertanyaan dari tugas itu kan kita langsung berikan respon. Kamu hebat, kamu luar biasa, tugas kamu memang cocok untuk kamu. Dari sini terutama anak-anak yang berada di pinggiran itu kembali untuk semangat. Jadi kerja mereka itu diajari, itu luar biasa banget. Ya memang kalimat sedikit kita itu menimbulkan motivasi besar ya Bu Ana ya. Betul banget Pak Novan. Kalimat kecil kita yang kita ketik di aplikasi aplikasi Shopee itu. Di Shopee juga termasuk Shopee itu memiliki dampak yang luar biasa, semangat luar biasa. Apalagi kan itu sifatnya rahasia Pak Novan. Jadi yang tahu cuma kita dengan siswa yang kita ajak bicara. Jadi nggak semua anak-anak di dalam kelas itu tahu. Oke. Jadi ketika baik, mereka ini ada satu pertanyaan dari Pak Firman. Ini saya bacakan ya Bu Ana. Iya. Di menu Shopee tertera menu untuk parent atau orang tua. Itu fungsinya apa Bu Ana? Kemudian yang berikutnya dari Pak Firman juga, apakah orang tua bisa memberikan feedback terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan yang diikuti oleh putra putrinya begitu? Monggo Bu Ana, 2 pertanyaan ini silakan langsung jawab. Otomatis bisa Pak Firman, karena kita masuk sebagai parent, otomatis kita juga bisa saling menyapa, saling berkomunikasi. Karena sudah ada linknya, I'm teacher, I'm student, I'm parent. Jadi di situ ada kolom, ada bagian-bagian otomatis bisa saling komunikasi terbuka. Bisa nyambung. Mungkin kalau saya memperjelas pertanyaan Pak Firman, apakah orang tua ini bisa masuk berinteraksi dengan guru dan anaknya gitu ya di menu parent ini Bu? Ini berarti orang tua dengan gurunya, dengan saya misalkan. Jadi orang tua juga ikut masuk dalam Shopee-nya, bisa ya? Yang penting kan punya akun daftar di email itu. Iya. Berarti orang tua juga harus mendaftar ya Bu Ana ya? Iya, otomatis.
Mendaftar ya. Jadi langkah mendaftarnya sama dengan tadi yang Bu Ana jelaskan di awal. Ketika kita Iya, kan mau sign up itu, I'm parent, I'm Ah. student, itu tadi. gitu. Kalau kita masuk sebagai I'm teacher. I'm teacher, Oh gitu. Nanti orang tua masuk sebagai parent ya. I am parent. Tapi jangan lupa mengisi dulu ya, nama asli dan juga email dan juga password. Apa harus dikunci? Maksudnya? Karena di situ Maksudnya nanti tadi ada kolom, ada yang harus diisi, Pak Novan, untuk diisi ya, mohon maaf diisi. dikunci. Ya. Mohon maaf, Bu Ana. Saya juga kaget dikunci, tiba-tiba kok dikunci. Mohon maaf, diisi ya. Oh, harus diisi ya, diisi. Iya. Terus ini Bu Ana, orang tua itu bisa melakukan apa saja di Shopee? Maksudnya apakah kemudian dia juga bisa japri ke guru ya, gurunya Iya bisa, langsung otomatis gitu? bisa, Pak Novan. Otomatis bisa. Apa yang kita berarti mengikuti perkembangan anak dengan bapak ibu gurunya kan bisa otomatis. Karena udah bisa masuk, Pak. Oh gitu ya. Iya. Nanti bisa tahu juga nilai ya. Kalau kemudian Oke. kita mengupload nilai siswa gitu, mereka juga bisa melihat langsung ya nilainya Iya. anak gimana. Termasuk absensi mungkin Bu Ana, orang itu juga bisa lihat. Kalau absensi kok belum ya Pak Novan? Mungkin Belum ya? di situ nanti ada tampilan nama-nama anak yang sudah masuk. Bisa. Nama anak yang sudah bisa gitu. bergabung. Bisa, iya. Bergabung dalam arti kata Dalam bergabung arti kelas. dalam Kelas. Misalkan kita bikin kelas kan. hari itu ya? Di kelas di PS1. Otomatis anak-anak ada daftar nama anak yang bisa muncul. Yang hari itu ya Bu Ana ya? Iya, yang gabung hari itu. Oh gitu. Oh, saya kira gabung dalam akun tidak ya, tapi yang hari itu Yang hari itu masuk ke kelas. Iya. Orang tua bisa lihat ya. Iya, karena kita kasih jam antara jam berapa dengan jam berapa. Karena kalau di luar itu akan hangus. Gitu. Berarti orang tua juga bisa lihat ya, apakah putranya itu benar-benar hadir secara daring atau tidak, bisa ngelihat ya Bu ya? Bisa. Oh gitu. Berarti ini ya, asik juga ya orang tua terlibat dalam proses pembelajaran ya. Oh gitu. Soalnya kan tidak semua aplikasi seperti ini Bu Ana. Iya. Tapi yang penting emailnya kadang bapak ibu orang tua yang itu kan nggak kursi email. Nah ini Pak Firman menambahkan pertanyaan Bu Ana. Iya. Ya, yang bertindak selaku admin atas aplikasi Shopee, apakah guru yang mengajar? Ini bukan maksudnya bukan aplikasi website loh Pak. Jadi yang mengendalikan kelas ya bapak ibu guru yang bikin kelas itu tadi. Itu ya. Iya. Oh ya. Kayak di. Berarti kita ini Bu. Berarti kita juga ini pertanyaan berikutnya dari Pak Firman juga. Berarti kita bisa memfilter ya orang tua siapa saja yang bisa akses gitu kan? Iya. Gitu ya. Oh, jadi kita bisa mendelete seketika ya jika seandainya ada umpamanya ada orang tua yang bukan orang tua wali murid umpamanya gitu ya, ada nama yang tidak dikenal kemudian masuk dalam Shopee kita sewaktu itu bisa bisa dari kelas. Bisa mengoutkan ya. Iya, mengoutkan. Ya, tetap Bapak Ibu guru yang menghandle. Seperti itu ya. Mungkin maksudnya Pak Firman admin itu bukan admin websitenya Bu Ana, tapi yang mengkontrol lah ya. Iya. Mengontrol kelas guru ya gitu. Oh ya. Ya enak gitu ya. Jadi kita bisa benar-benar benar-benar kayak di kelas benar ya. Iya, tapi di dunia maya ya Pak Novan. Jadi nanti dunia maya. Iya. Baik Bapak Ibu, yang lain mungkin ada pertanyaan bisa dengan melalui forum chat nanti saya akan bacakan atau bertanya langsung dengan mengaktifkan atau meng-unmute speakernya. Speaker lagi, mic-nya. Semakin malam kok semakin salah ini. Mohon maaf. Ada apa dengan speaker? Bukan begitu. Ini saya sambil mengontrol pertanyaan Bu Ana ini.
Bu Ana, saya pernah menggunakan sedikit kelas dojo ya. Kalau Oh saya iya, yakin Bu Ana juga tahu kelas saya dojo. belum pernah pakai kalau Pak Novan itu malahan. Eh, saya sebetulnya belum menerapkan, belum Ya, pernah menerapkan di kelas ya, daring ya. Tapi saya pernah iseng-iseng bikin begitu ya. Di ya, kelas itu juga ada yang namanya buat kelompok gitu ya, buat ya, kelompok. Jadi kita tinggal ngeklik aplikasinya fiturnya ya, bukan aplikasi. ya, Mengklik fiturnya kelompok itu, kemudian kelas dojo sendiri yang akan membuat kelompok. Jadi kita mau bikin satu kelompok berapa orang, Pamnya? ya. Kita atur satu kelompok anggap 4 orang gitu kan. Nah, kadang-kala kan kita bingung kalau membuat kelompok. Ya, nanti kita kelompokkan ini ternyata pintar-pintar kita share, kita sebar gitu supaya ini nanti pada protes gitu ya. Nah, di kelas dojo sendiri saya coba gitu ngeklik-klik tiba-tiba bisa bikin terus. Kalau di Shopee nggak ada yang seperti ini ya, Bu. Ada. Nggak ada. Saya kemarin kan ikut pelatihan di apa Pak Dojo, kelas Dojo ya Pak ya? Di Pak Novan ya. Berarti ilmunya udah ada lagi di Bu Ana Kayaknya baru. terlalu ribet ya. Kayaknya terlalu ribet. Dia orangnya nggak mau ribet Pak Novan. Saya kurang tahu Bu Ana. Saya kelas dojo itu yang saya agak interestnya, yang agak tertariknya adalah ya tadi itu soal absensi dan soal pembentukan kelompok, ya. Itu yang saya interestnya di situ. Jadi apa namanya membuat kelompok kita tidak lagi bingung, gitu ya, bagaimana cara menyebar siswa gitu kan. Hanya dengan klik satu fitur ya, satu fitur kita klik otomatis dia akan membuat kelompok dengan sendirinya, tergantung berapa banyak anggota kelompok yang kita ini apa namanya inginkan. Nah ini ada pertanyaan lagi Bu yang masuk dari Anjar Dwiha ini, Mas Anjar nih ya. Mohon izin bertanya, apakah layanan Shopee ini sepenuhnya gratis ataukah ada price listnya Bu Ana? Apakah gratis atau ada price list atau mungkin ada pilihan mau pilih gratis atau mau pilih yang bayar begitu? Berarti kayak Pak Aris ya, Pak Aris yang nanya di awal tadi loh Pak Novan. Yang pro itu ya Bu Ana? Yang pro. Kalau kemarin yang saya pakai itu masih yang gratisan kan? Yang free ya, yang free ya, free itu. Tapi kalau dengan yang free itu kira-kira apa sudah cukup menunjang Bu Ana kalau yang free itu? Kalau menurut saya sih sudah Pak Novan. Sebatas saya, tapi saya belum memperdalam loh Pak Novan. Belum memperdalam aja sudah begini Bu Ana ya. Apalagi kalau sudah memperdalam. Itu saya kenapa kalau kita bisa pakai yang simpel, yang gratis selama itu ya, kita bisa pakai ya Pak Novan ya. Betul. Itu kenapa kita nggak coba dulu ya. Ya betul. Memang apa Bu ya kondisi sekolah kita semua kan berbeda Bu Ana ya. Iya betul Pak Novan. Saya dengan jenengan sama ya mungkin ya. Ya apa namanya saya paham dengan Bu Ana kalau kami sama-sama di atas gunung Bapak Ibu. Hanya bedanya kalau Bu Ana itu lebih mudah secara transportasi dilalui begitu, kalau saya lebih sulit begitu. Jadi memang kendala kita yang di pinggiran itu memang seperti itu. Kadangkala ya tidak bisa yang berat-berat, tidak bisa yang canggih-canggih gitu Bu Ana ya. Sehingga anak KBM itu bisa terus berjalan, anak-anak juga bisa menikmati gitu ya, bisa menikmati proses belajar pada saat pandemi gitu. Jadi ya memang simple tapi paling tidak buat anak itu berarti ya Bu Ana ya. Aplikasi yang simple tapi sangat berarti buat anak. Ini Pak Novan ya. Kenapa Bu Ana? Menjadi tantangan bagi kita ya. Betul. Memang kadang-kala mengajar di pinggiran itu sangat bersyukur Bu Ana ya. Karena apa? Karena dengan keterbatasan kita justru ditantang untuk berkreatif gitu Bu Ana ya. Berkreatif kemudian ditantang untuk selalu semangat belajar gitu Bu Ana ya. Karena memang bisa untuk menciptakan ya. Betul, karena Bapak Ibu guru yang mengajar di daerah-daerah
dengan banyak keterbatasan itu memang harus apa ya? Ya inovatif gitu, kreatif, kemudian semangat belajar itu. Nah baik, ini ada Pak Firman lagi bertanya. Ini Pak Firman kayaknya semangat sekali untuk memahami Shopee, Bu Ana. Ini teman saya, Pak. Oh gitu. Dia alumni UNER juga, alumni UNER kakak kelas. Oh begitu. Di mana Bu Ana ini Pak Firman ini? Coba jangan tanya. Dia Surabaya, di Surabaya. Dia juga sosiologi, sosiologi juga. Iya. Oh ya. Ya ini Pak namanya? Berat. Baik, ini Pak Firman menulis di forum chat ini tertarik dengan pernyataan Pak Novan. Pak Novan. Ya, pernyataan ya, Bu. Ya, bukan pertanyaan. Apakah dimungkinkan membuat break room ketika ada kegiatan kelas? Nah, ini break room itu kayak di Zoom ya. Di Zoom kan sudah ada break room juga itu. Diskusi kelompok masing-masing, kita bisa memantau diskusi, tetapi kelompok lain tidak bisa ikut diskusi di kelompok lain. Ini tadi di Zoom ya? Di Zoom ada, di WebEx katanya juga ada baru ini. Apakah di Shopee juga begitu, Bu Ana? Yang free ya, kita nggak bicara yang premium atau yang pro begitu, ya yang free dulu lah gitu, yang simple tapi bisa digunakan oleh banyak orang. Gimana Bu Ana yang free? Kayaknya belum ada Pak Novan. Kemarin saya selama ini saya pakai Zoom, pakai WebEx itu ketika pembelajaran daring belum sempat saya pakai karena berkaitan dengan ini ya kuota anak-anak. Iya. Jadi bentuk kelompoknya itu saya belum menerapkan. Jadi tugasnya itu intinya adalah individu per individu antara guru dengan siswanya. Belum sempat bikin kelompok. Ini kan saya pakainya itu nggak terlalu Pak Novan, nggak terlalu intens. Iya betul. Iya. Habis ini saya pakai media lain. Oh gitu. Nah, berarti banyak lagi media yang bisa di-share ya Bu ya dengan kita ilmunya. Oh banyak. Ini segudang. Baik, ini Bu Umi juga bertanya ini, Bu Umi japri saya lewat WA, mungkin kalau lewat. Bu Umi dari mana ya? Bu Umi dari mana? Ponorogo ya Bu Umi ya. Ini bertanya. Dari Mbak Deka. Ya Mbak Deka. Nunggu Bu Umi. Ini mic-nya sudah on. Langsung Bu Umi, silakan. Iya, tadi kan sudah WA Pak Novan. Iya, monggo saya bacakan atau Bu Umi tanya sendiri dengan Bu Ana, silakan Bu Umi. Ya. Mumpung on ini mic-nya. Ya, makasih Bu Ana. Iya. Makasih kembali. Salam buat Bu Umi sama Bu Rustiani. Halo. Oh, Bu Umi, oke saya bacakan aja ya. Ini Bu Umi tadi bertanya, apakah bisa diterapkan di SMP Bu Ana? Sangat bisa. Masa saya jawab. Bisa ya? Sangat bisa Pak Novan. Mulai SD. Kuota enggak Bu? Banyak. Makan kok? Enggak makan kuota, Bu, ringan ini kan pakai website. Ringan banget. Ketik langsung di Google Chrome, itu langsung websitenya di www.shopee.com itu langsung. Karena ini kan cuma Google Form itu saja untuk sementara. Iya, enggak makanya coba ini. Kalau nggak dicoba nggak akan penasaran. Bikin penasaran terus. Iya. Terima kasih ilmunya Ibu. Iya Bu, pakai terus ini Shopee. Jadi bisa menjadikan media alternatif. Kalau selama ini kita pakainya kan Google Classroom terus. Bu Ana tanya lagi. Oke, terima kasih Bu Ana. Halo Bu Ana. Halo Bu Ana. Halo. Ya. Kok hilang? Halo. Halo Bu Ana, udah dengar suara saya Bu Ana? Iya. Dengar sudah dengar ya Bu Ana? Halo. Ya sudah dengar. Sudah. Oh ya udah. Tadi sinyalnya agak. Iya. Ini saya tanya Pak Novan. Oh monggo. Halo. Bu. Halo ya monggo. Gini Bu Ana, supaya teman-teman ini bisa paham secara detail tentang penggunaan Shopee. Gimana kalau misalnya langsung dipraktekkan
untuk Shopee di sampel aja di kelas jenengan misalnya. Jadi teman-teman ya. bisa tahu oh ternyata seperti ini ya gitu. Oh, maksudnya berarti pakai virtual ini nanti. Dalam Pakai virtual, Bu Krishna. Latihannya ya iya. langsung apa kan itu tinggal napa nggih share screen-nya nanti jenengan masuk ke shopee.com gitu kan nanti Oh tinggal ya. login. Nggih. Jadi kita tahu oh ternyata seperti ini nih gitu kan. Tadi kan Ya. disampaikan bahwa pemanfaatan Shopee ini lebih hemat kuota, kemudian lebih interaktif Ya. seperti itu nggih. Nah, Yes. supaya teman-teman lebih paham secara Ya. detail tentang penggunaan Shopee bisa penjenengan praktekkan secara langsung gitu Yes, untuk siap. penggunaan Shopee. Oke. Tapi waktunya saya agendakan dulu ya Bu Krishna. Oh, langsung gini nggak Hah? bisa, Bunda? Maksudnya Langsung langsung sekarang, di Bu Ana. ya, Langsung. Oh sebentar langsung. saja gitu Bentar, bentar, nggih. bentar. Oh Iya. sekarang. Heeh. Jadi teman-teman tuh bisa, oh gini ya ternyata enak ya, ternyata pakainya. Nah, mudah-mudahan setelah ini besok teman-teman bisa mulai praktek atau minimal malam ini teman-teman bisa login sebagai teacher misalnya. Tinggal besok ngundang apa, invite murid-muridnya sebagai student, kemudian kasih kode ke parent-nya misal seperti itu. Heeh. Heeh. Halo Bu Ana, sambil Halo. mempersiapkan, Saya ya sambil ini mempersiapkan, Ani satu pertanyaan bisa Bu Ana sambil mempersiapkan Shopee-nya. gimana? Ada yang bertanya lagi nih di forum chat ini, Pak Bahar nggih, ini untuk Shopee ini merupakan LMS blended learning atau sekedar seperti WA Bu? Dan bagaimana dari segi ekonomis pulsa dan kuota? Coba saya jawab nih Pak Novan ya. Iya, Kalau moga-moga ini, sambil mempersiapkan. Iya. maksudnya kalau WA itu kan kurang luas itu loh Pak Novan cakupannya. Kalau di Shopee ini kita bisa mengundang siswa, kita bisa menge-share semuanya, dan fiturnya juga lebih menarik tampilannya kepada siswa. Jadi mungkin maksudnya sebagai media alternatif gimana? ya, mungkin maksudnya Pak Bahar ini apakah hampir sama dengan LMS Bu, yang blended sistemnya? Yang LMS kan tadi Bu Ana juga di sekolah punya LMS ya? Iya, hampir mirip. Ah. Iya, hampir mirip. Bisa, Hampir mirip ya. Blended Iya. di situ bisa ya, apapun bisa ya Mak, sebetulnya ya. Bisa. Iya, bisa. Oke. Bisa. Oke. Sama, Oke, ini Bang. sudah bisa kelihatan Pak Novan? Sebentar. Ini saya mau tutup dulu chat pertanyaan. Belum kelihatan Bu Ana, masih polosan nih. Ini buka buka websitenya Shopee ya? Shopee.com. Belum. Kalau di layar saya biru, apa abu-abu, cuma abu-abu gitu. Nggak tahu kalau yang lain bagaimana. Bu Krisna apa sudah Sama. melihat jelas dulu? Masih abu-abu, Pak. Belum keluar. Iya. Abu Bu Ana. Ya. Masih kosong. Iya. Kayak sekolah putih abu-abu. Ini boleh deh. PowerPoint ya ini ya. Ini PowerPoint. Yang Chrome-nya Bu Ana. Ya sudah saya telepon tadi. Ini kan saya kecilkan dulu ya. Oh ya, kecilkan dulu terus Bu Ana buka Chrome-nya. Ini udah Chrome belum? Ya, Shopee masih keluar. Kenapa? Putus-putus Bu Ana. Halo? Halo, ya. Mana ini sudah di Chrome ini, sudah di Shopee. Sudah. Oh, tapi di layar abu-abu Bu Ana. Oh. Itu ya, Pak. Jadi Pak Firman ngasih masukan, mungkin pilihan screen share screen-nya Bu Ana. Oh, share screen-nya yang mana ya?
pilihannya? Share web, share web browser ya. Coba. Iya, sudah. Ini kan share-nya share web browser kan? Deh, Pak Novan deh. Halo, Kenapa, Bu Ana? Halo, share, ya, Bu Ana. share web browser kan? Share browser benar. Yang saya share kan web browser. Ya, dengan sudah klik belum? Coba share konten, Mon, Bunda. Coba share Share konten. gimana? Share konten penjenengan Ini masih sudah ya. buka apa namanya? Halo? Shopee-nya. Coba share konten mungkin. Ini share konten. Share konten. Coba. Ini muncul nggak? Seperti ini muncul tidak? Halo? Halo, Sarah? Oh, muncul nggak? Sarah. Berarti share Aku HP itu. Ini nggak bisa. atau mungkin ini saya anggap aja saya sebagai newbie gitu nggih. Penjenengan bantu Ini saya saya. dan teman-teman nih. Ya, ini kan ada kelihatan nggih fitur-fiturnya. Ini bisa dijelaskan singkat misalnya begini, ini kan saya nyoba tadi manggil siswa ada nggak ya? Oh, ada 2 ini. Terus kalau misalnya saya mau apa memberikan materi atau mau ngechat siswanya mungkin gimana caranya? Koneksi saya. Karena ini insya Allah ini bagus buat buat Bapak Ibu guru nggih untuk pembelajaran di kelas. Jadi misalnya seperti yang disampaikan tadi ada LMS, macam-macam LMS nggih. Google Site pun juga bisa kita sebut sebagai LMS, kemudian Edmodo juga bisa, ada yang pakai Moodle juga bisa, Kaizala juga bisa. Nah, ini mungkin salah satu juga. Nah, insya Allah misalnya kita paham untuk pemanfaatannya, nanti teman-teman mungkin di sekolah akan nyoba gitu Bunda, karena kan ini minim untuk kuota nggih. Iya. Halo, Bu Ana. Mungkin dijelaskan secara singkat dulu Bunda untuk apa istilahnya biar teman-teman tahu misalnya untuk home ini untuk apa, kemudian grup itu bisa dimanfaatkan untuk apa, studentnya gimana gitu. Iya, ini di forum chat juga ada yang usul. Bu Krisna operatornya, Bu Ana yang menjelaskan begitu, Bu Krisna. Ada yang usul Makanya begitu dari peserta. Ya. jadi paling enggak selesai acara ini tuh teman-teman sudah terbekali minimal Iya. sudah bisa login lah gitu, terus tahu nih manfaatnya dari Shopee itu apa gitu. Dan tidak penasaran ya Bu Krisna ya? Iya Yang benar. penting. Jadi kalau misalnya besok teman-teman di Iya. sekolah kan, kamu dapat apa Iya. nih dari SIP Iya. gitu. Nih, bagus nih, kita pakai Shopee gitu. Iya. Kan ini nggak Apalagi tadi aplikasi, pakai web memang. apalagi tadi Bu Ana bilang kan mudah dan kuotanya juga tidak banyak kan begitu ya? Iya, betul sekali. Jadi Dan harapan ini kami itu apa yang dibagikan di SIP itu bisa dimanfaatkan di sekolah masing-masing gitu loh. Iya, betul. Dan siapapun bisa menggunakan ya Bu Krisna ya, dengan Betul. kemudahan-kemudahan ini ya. Oke. Jadi sekolah di kota, sekolah di pinggir, mudah-mudahan dengan adanya Shopee malam ini, nah besok ada nih istilahnya testimoni nih dari teman-teman yang ada di daerah pinggir.
oh iya ternyata saya Betul. kalau pakai Shopee bagus nih gitu. Betul. Berarti keren Apalagi banget. kita mendekati Bu ya, mendekati semester 2 kan bulan Nah, bulan depan sudah betul. semester baru lagi kita ya. Iya, benar sekali. Dengan semester baru kemudian kita bisa menggunakan media baru lagi gitu kan. Iya, betul. Jadi anak-anak semakin semangat gitu. Ya, gimana Bu Ana ini baru kayaknya sinyal juga terkena sinyal Bu Krisna, Bu Ana. Baru join lagi nih kayaknya gara-gara sinyal lagi mungkin. Halo, Bu Ana? Bu Ana? Halo, Bu Ana? Ini mungkin terkendala sinyal Bu Ana, Bapak Ibu, sehingga masih belum merespon ini. Ini beberapa peserta dari Bapak Ibu, mengharapkan Bu Ana membuat video tutorialnya. Insya Allah nanti Bu Saya Ana bikin akan videonya, bikin. Kak. Saya bikin videonya aja ya, Pak Novan. Nah, Saya bikin alhamdulillah videonya udah aja sip. ya. Iya. Saya Tuh. bikin, Itu yang saya tunggu dari tadi itu Bu Ana. Videonya. Iya, saya jadi videonya. Nah, ya nanti bisa di-share Bu Ana. Jadi kita bisa belajar dari step awal begitu, dari mulai mendaftar, kemudian sampai kita mengelola kelas lah gitu ya, istilahnya Bu Ana ya, mengelola kelas. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, mungkin Bu Ana sempat out sebentar gara-gara sinyal. Tadi ngobrol dengan Bu Krisna, kita kan bulan depan ini sudah menghadapi semester baru ya Bu ya, semester genap ini. Nah, kalau Bapak Ibu guru yang ada di sini kemudian bisa menerapkan ini kan asik gitu Bu Ana. Iya. Jadi yang semester kemarin kita mungkin kayak saya, Google Classroom lagi kan begitu ya, jenuh dan segala macam. Kemudian saya terapkan ini, semangat lagi kan, waduh ini Pak Novan apa lagi nih, aplikasi apa lagi nih gitu. Begitu masuk join kemudian kita bisa berinteraksi seperti Bu Ana cerita, mungkin ya semangat lagi anak-anak. Oh ternyata asik juga, termasuk kita guru-guru ini yang saya terutama pribadi yang IT-nya juga tidak terlalu luas pemahamannya, dengan menggunakan yang mudah dipahami, jadi semangat lagi Bu Krisna. Mohon maaf Bu. Ada apa nih, semakin malam semakin error. Bukan gitu, nggak sabar nyoba Bu Ana, nggak sabar nyoba Shopee gitu loh. Nah, paling nanti saya pulang gitu klik-klik buka laptop gitu, mau buka Shopee gitu, mau coba tadi yang Bu Ana ceritakan. Tapi tetap Pak Novan ya, ingat ya. Ya, Ini janji kita tahun depan. Apa Bu Ana? Lomba lagi insya Allah. Iya. Ketemu lagi sama Bu Siti, aduh. Lawan berat itu Bu Siti. Iya, itu sendiri tapi luar biasa, luar biasa. Oke, mungkin gini Pak Novan sama Bu monggo Bu Ana, buat teman-teman yang penasaran malam ini karena Bu Ana agak terkendala sinyalnya. Sinyal, betul. Ini saya share screen dari saya. Bocorannya, bukan bocoran ya, PR-nya ya. Nah, PR-nya nanti Bapak Ibu bisa nyoba. Jadi Bapak Ibu masuknya ke shopee.com. Iya. Nanti untuk tutorial lengkapnya sama Bu Ana, guys. Saya hanya ngasih ini loh, istilahnya clue-nya biar nanti enggak ngimpi gitu loh. Apa sih mau bicaranya gitu. Nah, biar dalam. Mohon maaf Bu Krisna, saya mau usul gini aja. Bu Ana bisa nggak kalau boleh men-share WA di grup di Webex ini, kemudian hayo bikin janjian hari apa jam berapa kita latihan, kita bersamaan membuka Shopee itu. Nah kita ini belajar sebagai mungkin studentnya Bu Ana, gurunya umpamanya begitu. Iya. Gimana Bu Ana? Pak Novan tantangannya jangan berat ya. Loh, enggak, biar kita semua juga gimana ya, belajar langsung Bu Ana.
Saya tutorial ke jenengan aja, jenengan yang ke teman-teman IG. Teman-teman peserta. Iya. Mm. Oh gitu. Tapi Bayangan dia saya mau sih kesal. bayangan saya itu kita langsung praktek, langsung berinteraksi di Sobi itu gitu loh Bu Ana. Kemarin saya Pak, Nah, kemarin di Pak Aris saya juga kan menyampaikan ini ya Pak Novan ya. Saya juga web di Samisanov juga ini, terus saya ditantang di diklatnya, terus saya nggak bisa karena saya juga banyak kegiatan. Akhirnya Pak Aris yang bikin itu. gini aja. Gimana monggo? Supaya teman-teman nggak penasaran. Iya, nggak penasaran ya. Saya juga newbie loh ini, saya masih belajar nol pudel ini, ya. Jadi nanti gini Bapak Ibu, nanti masuknya ke shopee.com. Jadi ini under website, jadi bukan aplikasi. Ya, jadi insya Allah memang lebih mudah dan lebih ringan kuotanya karena dia menggunakan full website, ya. Nah, di Shopee nanti penjenengan bisa login. Jadi misalnya di sini kan saya sudah punya akun, ya. Nanti kalau misalnya mau bikin akun, saya harus sign out dulu. Kemudian nanti kita bikin dari awal. Nah, nih contohnya saya nggak sign in ini. Jadi tampilan kalau di Shopee-nya, shopee.com kan seperti ini. Nah, penjenengan ketik mawon Bapak Ibu Shopee gitu, nggih. Nanti dipilih nih yang Shopee Your Classroom Connected. Nah, ini diklik gitu. Nah, di sini ada beberapa fitur. Kalau sudah punya akun kita pakai sign in. Kalau misalnya belum, berarti sign up for free. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada I'm a teacher, ada I'm a student, ada I'm a parent. Kalau teacher berarti kita, nggih. Kalau muridnya nanti berarti I'm a student. Kemudian kalau orang tuanya nanti I am a parent. Nah, kita praktekkan yang ini dulu Bapak Ibu, I am a teacher. Nah, di sini ada dua opsi, ada sign up with email, kemudian ada other sign up option. Kita pilih yang gampang saja Bapak Ibu, kita pilih yang sign up with email. Nah, nanti di sini kita bisa mengisi nih. Misalnya saya Mrs. gini nggih, kemudian saya pakai nama anak saya deh. Nasrul Widianto. Nah, seperti ini. Saya pakai emailnya yang beda lagi. Krisna apa ya? Ini. Karena emailnya banyak Bapak Ibu. Nggak boleh satu dipakai semua, nanti bahaya. Nah, misalnya gini. Nanti kita tinggal sign up. Nah, ditunggu. Ini bisa kita save. Untuk school name-nya, kita bisa isi sekolahnya di mana, misalnya SMP 1, kebetulan saya di SMP 1, nggih. Nah, gini, join school, karena tadi saya kan sudah buat. Itu. Kemudian ini add kelasnya, misalnya saya ganti 8A misalnya. Seperti ini, add kelas. Nah, kemudian ini kalau misal mau dilewati tinggal skip aja dulu. Nah, kode ini mungkin gitu Bunda. Kode ini yang akan kita kasih ke anak-anak gitu. Jadi start using Shopee, nanti kodenya copy kasihkan ke anak-anak gitu. Mungkin itu nggih Bapak Ibu untuk bocorannya, untuk tutorial lengkapnya nanti sama Bu Ana. Nah, ini saya bantu Bu Ana karena sinyalnya agak maju mundur. Nggih. Itu Bapak Ibu nggih. Nah, monggo kalau mau bertanya lagi silakan. Bu Ana, janjinya tetap loh ya. Dilunasi. Janji apa? Sudah video tutorialnya. Nah, itu kan baru awalnya permulaan Bu Ana ya. Jangan lupa video tutorialnya mulai dari awal sampai isi-isinya Shopee. Kami tunggu tetap. Baik Bapak Ibu yang lain, ada yang mau bertanya?
sudah ya? Sudah cukup mungkin? Nggih, Ini karena sama Pak waktunya Novan. sudah jam 9:13. Ini maksudnya gimana Pak Novan? Di kolom chat, Bu Krisna bantu dong bocorannya. Oh ya itu tadi sudah Gimana? dibocorkan Bu Oh, Ana. sudah dibocorkan. Iya, Oke, tadi itu. Iya, Jadi iya. nanti Sudah selesai bocor. ini Bapak Ibu mau tidur buka dulu Shopee, bikin akunnya dulu ya. Kok bikin Ya, akunnya betul. besok dibayarin ke teman-temannya gitu. Iya, betul. Sambil diutak-atik Bu Krisna. Jadi kalau Iya sudah masuk benar. itu utak-atik Expert. sendiri. Iya, Betul. tate ya. Ya. Oh ya, kuncinya Betul. jangan takut salah Bapak Ibu. Iya. Betul. Nanti Jangan kalau takut misalnya salah. masih bingung, kita kan ada tuh grup Telegramnya SIP ya. Tanya aja di situ Iya, nanti apa yang kita bisa betul. bantu kita bantu. Iya, betul Bu Krisna. Baik. Baik, Bu Ana. Nggih, ya Pak Novan. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini karena waktunya sudah jam 9:14. Ini di YouTube ada ya Pak menit. Novan Kalau ya? Di YouTube nanti insya di-share Allah ya? nanti, Bu Krisna. Iya. insya Allah di YouTube nanti Ya, di-share. Jadi ya. siapapun yang belum sempat hadir di awal sesi bisa melihat keutuhan sesinya nanti di YouTube bisa. Siap. Baik Bapak Ibu, ini kalau mau diteruskan lagi akan panjang tentunya ya. Jadi tapi karena semakin larut kita juga butuh istirahat sehingga webinar kali ini tentang Shopee kami cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Jumat akan datang dengan materi yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Tentunya tidak kalah menariknya dengan materi-materi hari ini dan Jumat-Jumat sebelumnya. Terima kasih. Begitu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan sikap selama memandu acara. Acara saya kembalikan ke Pak Ahmadi sebagai host. Silakan Pak Ahmadi. Terima kasih Pak Novan Harisardianto dan Bu Ana Rusmianti Nggih. atas materi yang dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, insya Allah untuk malam ini sudah cukup. Jika masih ada pertanyaan nanti bisa WA ataupun bisa tanya langsung ke Bu Ana Rusmiati tentang Shopee tadi. Iya Pak. Jangan lupa untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir, nanti materi sama sertifikat akan dikirim lewat email yang sudah mengisi daftar hadir. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa, insya Allah Jumat depan kita jumpa lagi di waktu yang sama pukul 19 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mari pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdan. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa istirahat, jaga kesehatan terus karena pandemi berlangsung. Terima kasih.